Kudus-Mu di dalam hati kami, sehingga kami terus Tuhan rindu untuk dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, Engkau memberkati kami semua Tuhan, baik kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang akan melepaskan kebenaran Yesus di tempat ini. Dan kami semua Tuhan akan diberikan telinga rohani, telinga seperti seorang murid yang menunduk dan taat mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita patut bersyukur siang hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah ke nama Tuhan. Saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita akan melihat saudara firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Kalau sudah ketemu, saya akan baca demikian bunyi firman Allah. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus dalam ayat ini memberikan nasihat kepada sidang jemaat yang ada di Efesus, demikian juga kepada saya dan saudara sebagai umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus adalah agar setiap umat Tuhan itu memperhatikan kehidupannya, memperhatikan bagaimana cara hidupnya itu dengan saksama, atau dengan kata lain, memperhatikan cara hidup kita itu dengan sebaik-baiknya. Karena itu siang hari ini firman Tuhan saya beri tema tentang perhatikanlah hidupmu dengan sebaik-baiknya. Amin saudara. Kita jangan memperhatikan kehidupan orang lain. Lebih baik kita perhatikan diri kita. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apakah cara hidup kita itu sudah seperti orang yang bodoh, atau sebaliknya seperti orang yang arif, orang yang bijaksana. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada dua bagian yang ingin saya sampaikan saat siang hari ini. Yang pertama, orang yang bebal atau orang yang bodoh. Orang yang bebal atau orang yang bodoh adalah orang yang mempergunakan setiap waktu atau kesempatan yang Tuhan beri dengan kehidupan yang salah, dengan kehidupan yang sembrono. Kalau kita membaca dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19, di sana dikatakan demikian, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat ini saudara, di sini dijelaskan tentang ciri daripada kehidupan orang yang bebal, kehidupan daripada orang yang bodoh. Menurut Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19, ada 4 hal yang saya catat, saudara. Yang pertama, saudaraku, orang yang bebal atau orang yang bodoh, pikiran dan pengertiannya itu gelap. Kenapa pikiran dan pengertian orang yang bebal atau orang yang bodoh itu gelap? Sebab orang yang demikian ini tidak mau membuka pikiran dan hatinya untuk diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itulah kehidupan orang yang demikian, pikiran dan perasaannya itu selalu diliputi dengan kegelapan. Karena dia tidak pernah mengizinkan untuk firman Allah itu menerangi hati dan pikirannya.
Dan orang yang demikian saya mau katakan, dia tidak akan pernah bisa mengenal Allah sebagai pemberi hidup dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa orang di luar Kristus itu pikiran dan pengertiannya masih gelap. Pikiran dan hatinya belum diterangi oleh firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah heran kalau kehidupan mereka tidak memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak perlu heran. Kita heran kalau ada orang yang sudah di dalam Kristus, tetapi kehidupannya penuh dengan kegelapan. Siang hari ini yang pertama yang harus kita mengerti. Ciri daripada orang yang bebal, orang yang hidup, yang bodoh, pengertian dan pikirannya gelap. Dan yang kedua, orang yang bebal dan orang yang bodoh, hidup mereka jauh dari persekutuan dengan Allah. Artinya hidup mereka terpisah dari kehidupan Allah. Ingat ketika Adam dan Hawa, Bapak Ibu, ketika ada di Taman Eden, hidup mereka penuh dengan kemuliaan Allah. Hidup mereka ada dalam kehidupan Allah. Dan mereka bisa menikmati semua fasilitas yang Allah berikan bagi kehidupan mereka. Hidup mereka penuh dengan damai, hidup mereka penuh dengan sukacita. Tetapi kita melihat ketika mereka jatuh dalam dosa, hidup mereka jauh dari persekutuan dengan Allah. Hidup mereka terpisah dari kehidupan Allah. Dan kita semua tahu, orang kalau hidupnya terpisah dari kehidupan Allah, di dalam kehidupannya tidak ada lagi kebenaran, tidak ada lagi sukacita dan damai sejahtera. Inilah yang ada dalam kehidupan orang yang bebal. Inilah yang ada dalam kehidupan orang yang bodoh, saudara. Hidup mereka jauh dari persekutuan dengan Allah. Hidup mereka tidak lagi ada hubungan dengan Allah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, perasaan mereka menjadi tumpul. Tumpul di sini artinya perasaan mereka telah menjadi mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perasaan mereka telah mati, yang berarti mereka sudah tidak lagi menghiraukan mana yang benar dan mana yang salah. Sebab itu orang yang demikian hidupnya sesuka hatinya. Kalau kita melihat perkembangan zaman sekarang ini, Bapak Ibu, ya, kita patut bersyukur di negara kita masih belum mengizinkan undang-undang itu. Tapi di beberapa negara yang lain sudah mengizinkan yang namanya perkawinan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Saudara, inilah kehidupan orang yang bebal. Dia suka melakukan kehidupan sesuka hatinya. Dia tidak bisa lagi membedakan ini benar atau ini salah. Yang penting bagi dia, dia lakukan itu dan itu menjadi kesukaannya. Karena perasaan mereka telah mati, Bapak Ibu. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, orang yang bebal, orang yang bodoh ini, akhirnya hidup mereka yang keempat mengikuti hawa nafsu dan segala macam kecemaran. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, inilah ciri kehidupan orang yang bodoh, orang yang bebal, yang tidak mempergunakan setiap kesempatan yang Tuhan beri dengan kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Siang hari ini kita mau lihat diri kita pribadi lepas pribadi. Saya yakin dan percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Kita mau lihat diri kita.
apakah kita seperti orang bebal ini atau tidak? Meskipun kadangkala kita berkata, aku sudah dimerdekakan, tetapi realita kenyataan dalam perjalanan hidup, kita tidak menunjukkan sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Ingat, kalau Tuhan itu memerdekakan, pasti kita yang dimerdekakan. Amin. Kita dimerdekakan dengan cara bagaimana Yesus memberikan nyawanya untuk saya dan saudara. Para pejuang di negeri ini pun, mereka juga rela menyerahkan nyawanya demi kemerdekaan negara ini. Demikian juga Yesus Kristus Tuhan kita. Dia rela menyerahkan nyawanya supaya saya dan saudara menjadi orang-orang yang merdeka, tidak lagi memiliki kehidupan seperti orang yang bebal. Amin, saudara. Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan melihat Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, yang kedua tentang orang yang arif. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang arif atau orang yang bijaksana adalah orang yang dapat mempergunakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Dengan hikmat Tuhan, mampu mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Menurut Galatia pasal yang kelima ayat 13, kita akan membuka Galatia 5 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ini dijelaskan apa kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Menurut Galatia 5:13, yang pertama, jangan kita mempergunakan setiap kesempatan yang Tuhan beri dengan kehidupan di dalam dosa. Apa artinya, saudara? Artinya, sebagai umat Tuhan, kita jangan melakukan tindakan yang melanggar kehendak Allah. Atau dengan kata lain, kita jangan mau lagi hidup dikuasai oleh yang namanya keinginan daging. Beberapa hal tentang keinginan daging, kalau kita membaca dalam Galatia 5 ayat 19-21. Ya, mungkin semua sudah tahu, tapi tidak salah kita akan baca kembali, saudara. Ya. Galatia 5 ayat 19-21 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya dan saudara orang-orang yang sudah dimerdekakan. Ayo jadilah orang yang bijak. Amin. Orang yang arif, orang yang tidak lagi hidup mengikuti keinginan daging. Amin, saudara. Meskipun saya tahu hidup ini penuh dengan perjuangan, saudara. Amin. Kita terus berjuang di dalam kehidupan ini. Untuk apa? Untuk tidak mengikuti keinginan daging. Karena kalau kita mengikuti keinginan daging dan kita akhirnya terjerumus di dalamnya, maka kehidupan saya dan saudara, Alkitab katakan, tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, betapa pentingnya kita ini memperhatikan kehidupan kita. Amin. Kita perlu perhatikan diri kita dengan sebaik-baiknya.
Sudahkah kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dengan pengorbanannya yang begitu luar biasa, saya dan saudara ditebus bukan oleh perak dan emas, tetapi oleh darah Kristus yang mahal. Sebab itu kita perlu menghargai setiap pengorbanan Tuhan untuk tidak lagi hidup di dalam dosa. Amin. Tetapi kita mau seperti yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal, keinginan daging yang selalu berusaha membuat jiwa kita ini terseret. Bicara hari-hari jahat, karena kita hidup di tengah situasi dunia yang penuh dengan kejahatan. Kita tahu bahwa bapak si jahat adalah iblis. Saya percaya iblis tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan terus bekerja. Ya. Iblis tidak pernah malas, saudara. Ya. Untuk apa? Dia berusaha untuk menyeret kembali setiap orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Sebab itu kita perlu berhati-hati. Jangan sampai hidup saya dan saudara kembali diseret oleh iblis untuk melakukan setiap tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Kita perlu, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, untuk selalu minta kekuatan dan pertolongan daripada Roh Kudus. Kalau dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan bisa. Tapi saya percaya kalau kita minta kekuatan hikmat daripada Roh Kudus, kita pasti diberi kemampuan. Katakan amin. Kita pasti diberi kekuatan. Untuk apa? Untuk tidak lagi hidup menuruti setiap keinginan daging. Karena keinginan daging tidak membawa kita kepada sorga yang Tuhan janjikan. Keinginan daging justru membawa kita kepada neraka yang akhirnya membinasakan orang-orang yang hidup dalam keinginan daging. Siang hari ini Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, itu yang pertama, apa menjadi kehendak Tuhan. Itulah dimana kita jangan lagi mau diperbudak, jangan mau lagi hidup dalam dosa, jangan lagi mengikuti setiap keinginan daging. Yang kedua Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, menurut Galatia pasalnya yang kelima 13, kehendak Tuhan yang harus kita lakukan adalah dimana kita harus melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Itu berarti sebagai umat Tuhan, kita harus mempergunakan setiap kesempatan yang Tuhan beri untuk melayani sesama dengan kasih. Sebab inilah yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Di dalam Alkitab ada satu kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Saya percaya setiap kita pasti sudah tahu cerita ini. Di mana ada seorang yang sedang bepergian ke suatu tempat, dan dalam perjalanan itu orang ini dirampok, Bapak Ibu. Dan dia bukan saja dirampok, tapi dia juga dianiaya sampai tak berdaya. Alkitab ceritakan ada seorang imam yang lewat di tempat itu. Dia melihat orang yang tak berdaya ini, dan imam itu bukannya menolong, tapi dia justru melewati orang yang tak berdaya itu. Tidak berhenti sampai di situ, Alkitab juga katakan lewat juga orang Lewi, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Orang Lewi juga melakukan hal yang sama. Dia tidak menolong orang yang tak berdaya ini, yang sedang dirampok, dianiaya. Orang Lewi juga justru apa? Melewati. Kenapa orang Lewi juga melewati? Karena dia melihat imamnya pun juga melakukan hal itu. Bapak Ibu, seorang imam itu harus jadi teladan. Katakan amin. Ya. Di rumah suami adalah imam, jadi teladan bagi istri, bagi anak-anak. Amin. Bapak-bapak, ya. Imam. Kehidupan kita ini dilihat. Kehidupan kita ini akan diteladani. Kalau sampai kita memberikan teladan yang salah,
maka orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan kita pun akan melakukan hal yang salah juga. Orang Lewi ini justru melewati, dia tidak menolong orang itu. Kenapa? Melihat pemimpinnya tidak melakukan itu. Mungkin kalau di gereja pemimpin berkata, kita harus hidup dalam kasih. Tetapi kenyataannya, ketika ada seseorang yang butuh pertolongan, dia tidak bisa melakukan itu. Dan sebuah gereja yang besar, Bapak Ibu, jemaatnya itu meninggal dunia. Ketika jemaat ini meninggal dunia, anaknya datang kepada pendetanya. Dia berkata, Pak Gembala, jangan cuma kirim karangan bunga. Kami butuh peti untuk mama saya. Saudara, Gembalanya jawab apa, saudara? Gereja tidak menyediakan peti. Lalu jemaat ini bercerita kepada satu gereja yang kecil. Dan pendeta yang gereja kecil tadi berkata, tidak apa-apa, tak belikan peti. Tapi ojo larang-larang, kan, saudara. Karena gereja kecil. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika pendeta yang gerejanya kecil ini tadi mau memberikan peti untuk mamah orang ini, saudara. Orang ini bekerja. Lalu dia cerita kepada bosnya. Ceritakan seperti tadi. Dan saudara tahu, ketika pemimpin perusahaan di pabrik hari itu, dia berkata, wes ojo pendeta pun jeneng kono. Atu kono. Dan saudara tahu, sejak saat itu, perusahaan ini mendukung gereja yang kecil ini, saudara. Kenapa? Karena dia melihat pendeta ini begitu peduli. Gereja yang besar tadi jumlahnya ratusan ribu, tapi tidak bisa lakukan itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia tidak bisa menunjukkan bagaimana melayani seperti yang dia sampaikan dalam setiap khotbah-khotbahnya. Tapi realitanya yang terjadi seperti itu. Banyak para pemimpin gereja tidak boleh bersandiwara. Ujian tadi mengingatkan diri saya sendiri, saudara, yang dinyanyikan oleh Pak Joni. Saya sebagai pemimpin, sebagai gembala, harus juga bisa melindungi setiap domba-domba yang dipercayakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Lewi melewatinya. Tapi ada seorang Samaria yang juga lewat di tempat itu. Alkitab menjelaskan, orang Samaria ini tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh imam dan orang Lewi. Orang Samaria ini berhenti dan dia turun dari keledainya. Dia menolong orang yang tak berdaya itu, dinaikkan ke keledainya. Lalu dia bawa orang yang tak berdaya ini ke tempat penginapan. Dia berkata kepada pemilik penginapan agar merawat orang ini, dan dia memberikan uangnya, saudara. Bahkan dia berkata agar kalau sampai dia datang ada kekurangan, orangnya akan memberikan apa yang menjadi gantinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah orang Samaria ini kita belajar, kalau kita mau melayani sesama dengan cara membantu orang lain, itu tanpa membeda-bedakan latar belakang, ras, maupun kebangsaan mereka. Katakan amin. Kalau kita mau melayani sesama, jangan beda-bedakan. Oh, aku mau melayani kalau orang itu semarga dengan saya. Aku mau melayani, aku mau membantu kalau dia
satu sinode dengan saya. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya alami, Bapak Ibu. Saya mengalami. Saya punya teman satu angkatan di sekolah Alkitab. Dan dia akhirnya berhasil secara materi di Jakarta. Meskipun jemaatnya sedikit, dia cerita kepada kita teman-temannya ketika sedang reuni. Walaupun jemaat kami hanya 30, tapi pengusaha semua. Dia cerita kepada kita. Dia terima perpuluhan besar. Dia ceritakan kepada kita. Dan dia berkata, saya akan bantu teman-teman yang sedang membangun satu gereja 25 juta. Saudara mendengar itu, saat itu kami sedang membangun tempat ibadah. Tentu sebagai teman, saya berusaha mendatangi dia. Dan saya ngomong, saya akan membangun tempat ibadah. Asli banyak dana yang kami butuhkan dan perlukan. Saudara jawab apa dia? Kamu tidak satu sinode dengan saya. Kamu kan sudah keluar dari gereja A. Saya sebutkan. Jadi saudara, dia mau membantu kalau satu sinode. Tapi kalau tidak satu sinode, dia tidak mau bantu. Kita harus melihat diri kita. Apakah ketika kita mau membantu seseorang dalam kita melayani sesama itu, kita masih membeda-bedakan? Atau hanya kita berkata, aku mau bantu kalau satu gereja dengan saya akan bantu. Tapi kalau gerejanya beda, enggak. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kehendak Tuhan atas hidup kita, kita bisa melayani sesama tanpa harus membeda-bedakan. Mau sukunya apa, mau bangsanya apa, mau kulitnya apa. Kita mau lakukan semua itu, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Karena itu mari perhatikan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Jangan seperti orang yang bebal, jangan seperti orang yang bodoh, yang hanya menghambur-hamburkan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupannya. Tetapi sebaliknya, hiduplah seperti orang yang arif, orang yang bijaksana, yang selalu dapat memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri untuk hidup melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Ingat, hal ini kita lakukan karena kita ini sadar dan mengerti bahwa hidup ini itu singkat. Amin, saudara. Hidup ini singkat. Alkitab katakan dalam Yakobus 4 ayat 14, hidupmu dan hidupku itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Terjemah lain katakan, hidupmu dan hidupku itu seperti kabut yang sementara waktu kelihatan dan kemudian sirna. Saudara, kita mau hidup seperti orang yang arif, kita mau hidup seperti orang yang bijaksana, karena kita sadar waktu ini sudah singkat. Dan yang kedua, kita mau hidup seperti orang yang arif dan bijaksana, karena kita tahu bahwa Tuhan memberikan sisa dalam hidup kita itu sampai kapan. Kita mau lakukan ini karena kita tidak tahu berapa sisa waktu dan kesempatan yang Tuhan masih beri dalam kehidupan kita. Meskipun Alkitab menulis apa yang dikatakan oleh Daud, karena itu yang dilihat oleh Daud, umur manusia 70, kalau lebih 80 selanjutnya kesusahan. Itu yang dilihat oleh Daud. Tapi kalau kita melihat zaman sekarang, tidak bisa itu menjadi tolak ukur, saudara. Karena banyak orang bisa saja dipanggil Tuhan mulai dari bayi begitu lahir. Bisa saja dipanggil Tuhan ketika usianya masih muda.
Bahkan belum sampai 70. Apa yang dikatakan oleh Daud itu yang dilihat oleh Daud pada zamannya. Daud melihat kebanyakan orang itu sampai 70 tahun. Tapi kalau itu menjadi patokan dalam hidup saudara, ayo lihat hidup saudara masing-masing. Berapa sisa hidup saudara? Kalau dijadikan patokan 70 tahun. Pertanyaannya, sudahkah engkau hidup sebagai orang yang bijaksana atau belum? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk itu mari teruslah hidup seperti orang yang bijaksana. Katakan amin. Yang terus-menerus berjuang untuk tidak hidup mengikuti keinginan daging, tapi sebaliknya untuk hidup mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Biarlah siang hari ini kita mau lihat diri kita pribadi lepas pribadi. Sudahkah aku menjadi orang yang arif atau belum? Sudahkah aku melayani Tuhan? Sudahkah aku memuliakan nama Tuhan atau belum? Lihat diri kita pribadi lepas pribadi. Tidak perlu lihat hidup orang lain. Diri kita lebih dulu. Kalau hidup saya dan saudara sudah seperti yang Yesus inginkan, berbahagialah engkau dan saya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Ingat pujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, mari kita bangkit berdiri sekarang. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari lihat diri kita pribadi lepas pribadi. Berapa waktu kesempatan yang Tuhan masih beri dalam hidup kita. Jangan kita gunakan untuk sesuatu yang sia-sia. Jangan kita gunakan untuk sesuatu yang penuh dengan dosa.
Tapi mari kita mau gunakan setiap kesempatan, waktu yang Tuhan masih beri untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan mau lagi mengikuti setiap keinginan daging yang akhirnya membinasakan hidup kita. Tapi marilah kita mau mengikuti setiap pimpinan Roh Kudus yang terus membawa hidup kita kepada kehendak-Nya. Maka hidup saya dan saudara akan mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, Pak. Kalau mungkin hari ini engkau belum melayani Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin melayani Engkau. Melayani Tuhan tidak harus berkhotbah. Melayani Tuhan tidak harus memain pujian atau pemain musik. Apa yang saudara bisa kerjakan untuk Tuhan? Mungkin kau hanya bisa mendoakan untuk pemimpinmu, untuk para pelayan di tempat ini. Lakukan itu. Meskipun orang tidak melihat engkau ketika engkau sedang berdoa, tapi ada mata Tuhan yang melihat ketika engkau sedang berdoa. Layani Tuhan. Mungkin ada yang berkata, aku sudah tua, aku tidak bisa melayani yang lain. Saudara, apa yang bisa engkau kerjakan? Mungkin kau hanya memuji Tuhan, mungkin kau hanya menyembah Tuhan. Lakukan itu. Sebisa yang kau kerjakan, lakukan itu. Yang penting ketika kau melakukannya, tujuan hidupmu adalah memuliakan nama Tuhan. Maka saya percaya, ketika engkau melayani, memuliakan nama Tuhan, Tuhan disenangkan. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selalu saya berserah kepada maksudnya. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pelayanan kami adalah fokus untuk kerajaan-Mu. Amin. Kami mematikan daging kami hidup dalam roh, kami hidup dalam kebenaran. Kami hamba-Mu, semua umat, kami ada di tempat ini, fokus kami adalah kerajaan. Amin. Kau dapati kami taat setia sampai akhir hidup, mempertahankan kehidupan dalam roh, dalam kebenaran, bahkan Tuhan dipimpin dan menyalibkan tubuh sampai kami bangkit dan bersama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Pujilah Engkau selama-lamanya. Aku akan terus pakai hamba-Mu Andreas untuk kebenaran yang sejati, sehingga dimanapun dia ada dalam penggapalaan atau apapun juga, ada atau tidak ada pertolongan, kebenaran terus akan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, puji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin.